Istaqim. Itu sudah itu. Kayaknya belum. Nah, baru. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih mempelajari pelajaran ke-6 di mana kita melatih murid atau santri kita yang belajar kepada kita membedakan huruf-huruf yang sering tertukar. Hamzah dengan ain, ha dengan ha. Kemudian tadi zal dengan zai, betul-betul dibedakan. Dia lihat tulisan atau gambar daripada huruf itu beda. Ini zai, ini zal, dia menyebutnya dengan benar. Beda betul-betul, tidak ada mirip-miripnya. Mirip dikit, agak mirip dikit dijelaskan perbedaannya. Umpamanya ada yang membaca contohnya hamzah dengan ain bersampingan di Al-Quran apa? A'ajiltum amra rabbikum. Lihat, a'ajiltum. Umpamanya beliau membaca a'ajiltum, a'ajiltum, a'a. Jelaskan a'ajiltum, bukan a'ajiltum. Memang sudah beda, cuman belum jelas perbedaannya. Jelaskan perbedaannya. A'ajiltum. Hah? Ya, itu tapi terpisah dikit kan? An'amta, terpisah dengan nun. Nah, itu juga sama. Mungkin ada membaca an'amta, mirip sekali. An'amta. Jelaskan an'amta. Qul a'udzu, ya. Qul a'udzu. Kalau dia baca qul a'udzu, belum jelas. Sudah beda, cuman belum jelas. Dibiasakan dia menjelaskan. Kontras, harus kontras. Qul a'udzu, a'u. Itu diantara ciri khas huruf ain. Au memang kena tempatnya di lisanul mizmar yang terletak di tengah tenggorokan. Terasa dia bergerak. Au. Ya, au. Terasa. Jangan qul a'udzu. Sudah beda, cuman belum kontras. Belum berbedanya, belum betul-betul jauh. Jauhkan. Qul a'udzu. Baru benar. Ya. Terlepas dari itu, kadang-kadang faktor suara tenggorokan yang besar bisa mempengaruhi seolah-olah suaranya beda, padahal sama saja. Seperti contohnya orang Mesir.
Orang Mesir tuh karena karena tenggorokannya besar, sehingga orang Mesir tuh terkesan ainnya kurang dalam. Padahal sebenarnya dalam, cuman karena tenggorokannya besar sehingga dia terkesan lembek, tidak dalam. Tapi sebenarnya dalam juga, cuman karena tenggorokannya besar, jadi seolah-olah tidak dalam. Qul a'u. Kenapa? Karena tenggorokannya, ya, padahal sebenarnya dalam. Nah, bagi orang yang bisa seperti orang Yaman, ya, asal Arab tuh orang Yaman kan? Orang Yaman nyebut ain itu betul-betul di dalam, lakukan itu. Seperti itulah yang tepatnya. I'u. Jangan ada campur hidungnya. Zal dengan zai, zai dengan jim tadi, kemudian sa dengan sin, kemudian sin dengan shin. Sambil kita ngajarin gambarnya, ya, setelah ngajarin gambarnya baru kita latih mereka. Tadi latih dulu satu-satu, kemudian baru diacak di baris kedua dan ketiga. Bisa. Kalau seandainya kita ingin ingin menunjukkan memang betul-betul anak nih lancar, bisa ditukar umpamanya dari kanan tadi, dari kiri lagi, untuk menunjukkan dia betul-betul dia lancar ini, tidak hafal tapi juga paham. Yang dia baca itu betul-betul dia paham ini, huruf ini dan harokatnya itu. Kemudian sin dengan shin sama. Sin dengan shin bedakan betul. Sa, sha, sha, sa, maunya kan? Dan terusnya. Membedakan huruf shin dengan sod juga harus kita sampaikan juga sedikit tentang makhrajnya masing-masing dan gambarnya. Nah, intinya makhrajnya sama, cuman pangkal lidah naik. Sa, so, sa, so, gemuk nak. So, sa, so, si, sui. Iya, karena itbaqnya itulah dia seperti menggelembung sui. Kalau bukan karena itbaq tidak bisa seperti itu kan. Itulah kelebihan itbaq yang tidak ada pada isti'la. Kemudian membedakan huruf qaf dan kaf. Membedakan huruf qaf dan huruf kaf. Membedakan huruf qaf dan huruf kaf. Qaf dan kaf juga harus ini. Nah, ini biasanya banyak suku tidak bisa membedakan qaf dengan kaf ini. Ya. Banyak suku seperti mungkin Sunda, mungkin sebagian suku juga kurang bisa membedakan qaf dengan kaf. Ada sebagian suku di Indonesia semuanya jadi qa. Ada sebagian suku semua jadi ka. Qaf jadi ka juga, semuanya jadi ka. Ada juga sebagian suku yang kaf jadi qaf. Ya, yang kaf semua jadi qaf dalam ucapan sehari-hari mereka. Nah, ini juga harus kita bedakan. Qaf bagaimana, kaf bagaimana, makhrajnya dan juga gambarnya. Perlu di sini berlatih menggambar. Kalau kata Ustadz Muflih tadi, berarti guru juga perlu untuk berlatih menulis. Iya, begitu juga menggambar. Menggambar yang seperti ini perlu berlatih. Nah, jadi skill menggambar itu penting nanti untuk ke depan mengajar bisa gambar. Ya, bisa gambar. Kemudian membedakan huruf dad dengan dha. Ini dua huruf yang berbeda. Di Al-Quran ada yang berbarengan langsung. Wa yauma ya'addu dhalimu. Dad dulu baru dha. Harus berbeda. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti harus beda betul-betul. Dha, 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 dha. Kita teruskan itu kan. Untuk melatih satu-satu dulu, baru kita acak. Diacak dengan berbagai harokat dan
tempat yang berbeda-beda tadi untuk melatih kebiasaan dia menyebut dua huruf ini dalam keadaan berdekatan. Betul-betul beda apa tidak? Sampai dia bisa. Baru setelah itu evaluasi membedakan huruf. Evaluasi ini diusahakan dia tidak berlatih sebelumnya. Dia hanya berlatih yang sebelumnya saja. Ya, dari awal pelajaran ke-6, yang ini dia langsung seketika di hadapan guru dievaluasi kemampuannya membedakan itu tanpa dia persiapkan, dan disitulah ketahuan keberhasilan dia. Udah berhasil belum? Kalau belum berhasil ini perlu diulang kembali, berarti pelajaran yang ke-6, berarti belum lulus pelajaran ke-6. Karena ketika diuji spontan tiba-tiba tanpa diberitahu ternyata dia belum bisa. Orang itu kan dikatakan dia betul-betul mampu lulus kalau diuji dalam kondisi tidak siap, dia pun sudah bisa. Itu betul-betul berarti dia mampu betul-betul lulus dengan pelajaran itu. Nah, evaluasi ini diusahakan tidak dia persiapkan. Kalau yang lain-lain ini dipersiapkan mungkin tidak ada masalah. Memang butuh seseorang itu mempersiapkan. Tapi kalau ujian seperti ini untuk mengetahui kemampuan dia, ingatan dia, skill dia, ya, kecepatan berpikirnya di sini. Kemudian pemindahan makhraj di mulut, berpikir, dan juga elastisitas organ mulut untuk berpindah. Terlatih kan? Harus banyak dilatih. Itulah riyadhatul lisan. Baru kita memasuki pelajaran ke-7, yaitu mengenal sukun atau tanda mati. Mengenal sukun atau tanda mati. Sukun lawannya harakat. Kita sampaikan sukun lawannya harakat. Kalau kita sudah tahu harakat itu ada 3, fathah artinya terbuka, kasrah artinya pecah ini dan itu, kemudian dhammah artinya terkumpul untuk monyong dua bibir itu. Nah, sukun artinya diam, lawan dari bergerak diam. Sakana artinya diam, tenang. Sukun ada tanda itu, yang di tanda itu adalah ra'sul kha, kepalanya huruf kha. Kepalanya huruf kha. Itu kepalanya huruf kha, Bapak. Sebentar. Ya, umpamanya nah, ini kepala huruf kha atau ab. Kepala dari huruf kha ini diambil, Pak. Kepalanya ditaruh di sini. Ini kepalanya huruf kha ini. Kenapa huruf kha diambil dari kata khafif? Khafif artinya ringan. Karena namanya sukun itu ringan. Kalau harokat kan berat. Nah, atau syiddah itu berat. Syiddah itu berat. Makanya kita sudah sampaikan syiddah ada berapa maqta'? 1 maqta' setengah kan? Kalau kita nyebut huruf syiddah itu 1 ketukan setengah. Kalau kita menyebut huruf sukun setengah ketukan.
ya, setengah ketukan. Kecuali kalau huruf yang sukun itu huruf tasydid, huruf qalqalah, maka dia menjadi satu ketukan betul. Di situ perbedaan yang qalqalah dengan tidak. Ya, seperti ini satu, kha setengah. Makanya dia khafif, ringan kan. Kalau syiddah berat, makanya tadi 1,5 kan. Syiddah, makanya tasydid dalam bahasa Indonesia ya, tasydid. Syiddah itu tandanya pakai seperti ini kan. Artinya dia syiddah. Ini kepalanya shin. Nanti kita pelajari juga nanti insyaallah di situ. Tapi sekarang kita sedang belajar ra'sul kha dulu. Jangan dipecah konsentrasi murid tentunya. Jadi ini ra'sul kha artinya khafif, dan ini biasanya yang terdapat di dalam mushaf di banyak tersebar. Jadi pakai ra'sul kha. Pada di luar mushaf biasanya bisa dengan 0 begini. Betul-betul bulat. Ini bisa di luar mushaf. Tapi ulama maghrib bisa juga menggunakan itu untuk mushaf. Makanya mushaf yang diterbitkan di Maroko, di Libya, di Tunisia, di Aljazair, di Mauritania, itu bisa tanda sukun dengan sifar. Sifar itu artinya kosong kan? Artinya kosong daripada harakat. Dan ini memang tidak digunakan di banyak mushaf, tidak digunakan di mushaf masyriq, tapi di maghrib masih dipakai. Itu menunjukkan dia juga boleh dipakai. Masing-masing punya kekuatan. Ulama maghrib ketika mereka memakai sifar itu ada alasan ketika mereka menggunakan itu sebagai tanda dhabat untuk sukun, dengan alasan yang cukup kuat juga. Cukup kuat juga yang tidak bisa dianggap remeh alasannya. Jadi pernyataan dia hanya dipakai untuk mushaf, untuk selain mushaf, itu juga tidak tepat. Buktinya ulama dhabat dari dulu sampai detik ini masih menggunakan, sampai detik ini di maghrib masih menggunakan itu dengan alasan yang kuat. Artinya dua-duanya dua pendapat yang kuat. Ya, dan tergantung siapa yang memandang lebih kuat, artinya lebih afdal, itu saja. Mana yang lebih afdal di antara keduanya, itu saja. Dengan alasan-alasan ijtihadiyah tentunya, yang itu bukan masalah yang berat ya, artinya masalah yang kita mudah untuk mensikapinya. Jadi sukun, bagaimana kita mengeja sukun ini? A hamzah sukun a, gitu ya. A ba sukun ab. Nah, nanti kita langsung ajarkan saja kepada murid, ini dia ada namanya qalqalah. Di situ sudah ada tanda Q, artinya dibaca qalqalah. Nggak perlu dikasih tahu dulu definisi qalqalah, langsung saja disampaikan kepada dia ada namanya qalqalah. Jadi ab seperti itu. Kita lepaskan dia karena makhraj ba itu tertutup, supaya napas kita enak. Lepaskan ab, tidak ke arah fathah, tidak ke arah kasrah, tidak ke arah dhammah. Ab, ya, seperti itu. Kita langsung talkinkan dia, atau mungkin dibahasakan lebih dekat, doktrin langsung dengan bacaan. Dia langsung dibiasakan saja. Nanti untuk masalah teorinya, diroyahnya di pelajaran tajwid. Di sini kita biasakan dia memfasihkan dengan apa? Dengan musyafahah. Dengan musyafahah kita talqinkan. Itu Q artinya qalqalah. Qalqalah itu adalah suatu getaran
dibilang harokat bergerak enggak, dibilang sukun diam enggak juga, pertengahan antara harokat dengan sukun. Nanti itu bikin dia pusing lagi. Yang penting kita talkinkan saja. Ada Q artinya qalqalah, ab dilepas dia, jangan ditutup, dilepas. Setelah sampai makhrajnya ba, lepas ab gitu ya, ab seperti itu. Kemudian at dilepas juga, at dilepas dengan hamas. As karena dia huruf syiddah pasti, karena perlu ta tadi dilepas. As, aj ini juga dilepas dengan qalqalah, lihat aj, ya. Hamzah apa namanya? Hamzah sukun gitu kan? Afwan, ha sukun kha sukun dal sukun ad, tapi kita talqinkan dia dengan qalqalah ad, langsung begitu saja. Sebagai pengetahuan kita secara bahasa, qalqalah itu sama dengan laqlaqah. Qalqalah laqlaqah, dari namanya itu menunjukkan bagaimana suaranya. Munjar orang Banjar banyu manggurak, banyu manggurak di panci ganal. Jadi air yang mendidih di di panci besar itu nanti blok ya kan. Panci itu dibilang jalan enggak, tapi diam juga enggak, karena airnya sudah mendidih, otomatis dia geruk, ada gelok, ya kan? Ada suara gitu, sehingga dibahasakanlah qalqalah. Laqlaqah juga bisa, qalqalah kan mirip dengan suara glok, ini kan. Qalqalah bisa juga laqlaqah kan gitu. Kan seperti itu bahasa Arab, sesuai dengan suaranya, ya. Kadzabat Tsamud bi tawaha idzin ba'asa ashqaha. Habis itu yang fadamdama alaihim, itu menunjukkan suaranya mereka itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suaranya itu ditimpakan kepada mereka, damdama alaihim. Ya, mereka itu ditimpakan dengan suara dam gitu kan. Subhanallah. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Ini seperti itu bahasa Arab. Nah, qalqalah, laqlaqah itu suaranya air yang sedang panci yang sedang mendidih air yang di dalamnya atau masakan yang ada di dalamnya. Klok, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi dia laqlaqah atau qalqalah sama saja. Entah lamnya dulu baru qafnya atau qaf dulu baru lamnya, sama saja sebenarnya. Tapi terkenalnya qalqalah. Habis itu contohnya lagi ra sukun ar, sad sukun as, dot sukun al. Di sini kita latih mereka memfasihkan. Jadi berarti guru juga harus faham tajwid secara dirayah dan fasih untuk pribadi dia. Ketika ngajarin Iqra, ngajarin pemula untuk baca tulisan Arab pun dia sudah memfasihkan dari awal. Makanya saya sampaikan dari awal tadi apa? Walaupun kita dengan metode yang tidak panjang, tapi kalau gurunya hebat, skillnya hebat, insya Allah hasilnya seperti buku-buku yang panjang, yang lama. Seperti buku At-Tibyan, berapa jilid tuh? Banyak kan, tebel, membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Ya, Masya Allah, gambarnya berwarna lagi, larang bukunya. Kayak orang beli buku Al-Arabiyah Baina Yadaik, berwarna, banyak gambar hewan, gambar apa, ya kan? Banyak mahfuzat,
Mahfuzat itu perkataan-perkataan indah lah gitu kan. Sebenarnya itu penghibur yang mungkin nanti bisa membuat lama. Nah ini kita insya Allah dengan seperti ini, kalau skill kita asah terus, insya Allah dengan yang seperti ini pun juga bisa dengan hasil yang bisa sama, insya Allah. Dengan kita latih, ya berarti kita skillnya, kefasihan kita sudah bagus. Juga ketika mentalkinkan ini pun sudah bagus juga. Ketika dia menyebut bot, dia tidak mungkin dia kalahkan. A bot sukun au. Kalau dia au, ini ada nggak Q-nya nak? Oh nggak ada, berarti tidak ada qalqalah. Au, dilatih dia dari tepi lidah. Bisa lumayan, alhamdulillah. Teruskan. A to sukun ato, lihat ada tanda qalqalah. Dha begitu ain dan seterusnya. Ya, dan dibiasakan juga mereka mensukunkan huruf yang sukun yang tidak berqalqalah. Jangan sampai berqalqalah. Contohnya au, jangan sampai tadi dia membaca agh, ya, af, gitu kan? Nah, seperti itu. Ak dilepas, karena dia huruf syiddah dilepas. Ak, al, am, jadi sukunkan lam betul-betul. A lam sukun, al, am, kita latih mensukunkan. Jadi berlatih mensukunkan ini perlu waktu kadang-kadang, karena banyak orang kurang bisa mensukunkan suatu huruf yang sukun. Nah, perlu dilatih mensukunkan betul-betul suatu huruf. Tidak ada sedikit pun bau-bau berharokat dia, betul-betul sukun. Yang berqalqalah pun jangan sampai ditambahkan hamzah setelahnya. Contohnya ada hamzah itu kan di ujung. Aj, ada hamzah itu di ujung. Jangan sampai aj, aku, jangan sampai ada tambahan hamzah. Aku, ada hamzah tuh. Terasa ada hamzah. Aku, aj, ada hamzahnya di ujung. Jangan sampai. Kita latih mereka. Dilatih. Ya. Jadi sebagai guru betul-betul ini dilatih anak-anak. Kalau anak-anak perhatian ini bisa, nanti insya Allah yang lain mudah. Habis itu latihan huruf bertanda sukun. U tak sukun, ut lu. Sa waw sukun, sau fa saufa. Ri zai sukun, riz. Qaf dhammah tanwin, qun, rizqun. Tipiskan tanwinnya, qun, jangan kun, tebal jadinya nun sukunnya kan. Qun, suruh dia menipiskan. Qun, jangan kun. Kalau kun jadinya nun sukunnya tebal. Jadi dibiasakan. Apalagi anak kecil itu biasanya mudah niru. Anak kecil biasanya mudah niru. Nah, itu kesempatan kita. Contohnya lagi, ba ha sukun, bah ja, ta marbutah dhammah tanwin, tun, bahjatun, dan seterusnya. Ini insyaallah bisa kita praktekkan. Ayah sabu coba. Ayah hasukun, ayah sabu, ayah sabu. Kan seperti itu. Tadi ada ustaz nanya gimana kalau panjang. Mana ustaznya? Pulan. Oh, arak ya. Masya Allah ustaz. Berapa kabar ustaz? Alhamdulillah. Salah semeton ustaz. Salah. Alhamdulillah. Evaluasi membaca huruf bertanda sukun. Nah, ini berarti diperlukan dia membaca sebelum dia berlatih. Artinya kita tes setelah kita rasa sudah lulus dari pelajaran ke-7 ini, tidak mikir lagi panjang, pikirannya sudah terlatih, cepat memikirkan, betul-betul ingat.
Yang sukun bagaimana? Mengejanya juga bisa. Baru setelah itu kita uji tiba-tiba dengan evaluasi ini. Nah, diuji. Kalau dia ternyata belum lulus ini, tolong diulang lagi pelajaran yang ketujuh. Kalau sudah diulang, disuruh lagi evaluasi. Artinya betul-betul dia yang membuat dia dievaluasi ini kuat, berarti karena kuatnya dia di materi sebelumnya. Di materi sebelumnya dia kuat sehingga ini pun dia mudah. Nah, di sini kalah dia diuji kemampuan dia. Thaib, baca diulang-ulang hingga benar, tidak dilanjutkan sebelum menguasai. Baik, nanti sudah agak panjang nanti. Coba lihat. Seumpamanya sabaqa, tak sukun, sabaqat lahu, sabaqat lahu, mim sukun, sabaqat lahum. Nah, kan seperti itu. Seperti itu. Dan seterusnya. Yang panjang pun kita bisa. Tapi ini intinya kalau sudah dibiasakan mudah. Ya, kalau sudah dibiasakan mudah. Kalau lancar boleh, tapi kalau tidak lancar harus mengejah. Tadi sudah kita sampaikan, mengejah itu untuk membiasakan dia ingat huruf-hurufnya. Kalau umpamanya langsung asmi' bihim wa absir, bagus. Tapi kalau dia gini, asmi' bihim wa absir, mikir banyak. Nah, itu perlu diejah supaya melatih ingatan, melatih perpindahan dari huruf ke huruf, melatih cepat berpikir. Ya, melatih cepat berpikir. A waw sukun, au ta sa sukun, au tasma'u, la au tasma'u la, hu au tasma'u lahu, mim sukun, au tasma'u lahum, rik. Ya, habis itu seterusnya. Tadi lahum tadi bisa diputus satu dulu, lahum gitu ya. Habis itu baru kita ulang dari awal. Rikzan, alam nashrah laka sadrak, itu semuanya mudah insyaallah taala. Baru kita masuki pelajaran ke-8, mengenal tasydid. Tasydid ini mungkin sudah dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah syiddah, ya. Tandanya seperti itu. Kepala, tadi sudah kita singgung, kepala sin. Kepala shin sebenarnya, kepalanya huruf shin. Nah, itu menunjukkan dia syiddah. Dibaca syiddah. Dia itu berat. Huruf syiddah itu berat. Ya. Ya, berat. Bagaimana cara mengejanya? A hamzah tasydid fathah. A hamzah tasydid fathah. A ba tasydid fathah. Abba. A ta tasydid fathah. Atta. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah Indonesiakan tasydid, ya. A fa tasydid fathah, atsa, dan seterusnya. Dan seterusnya. Huruf mim bertasydid dan nun bertasydid, membacanya dengan ditekan dan ditahan lebih lama disertai gunnah dengung. Ya, itu pada huruf mim dan nun. Amma, anna, itu juga diajarin mereka. Nah, diajarin mereka untuk memanjangkan itu. Gara-gara kita sudah menyinggung di sini, mimnya kalau bertasydid dan nunnya bertasydid manjang, nanti dia terbiasa kepada hukum-hukum nun dan mim yang lain karena sudah terbiasa memanjangkannya. Di antara kelemahan sebagian metode karena tidak diajarkan dia betul-betul teliti
memanjangkan, akhirnya dia sering lancar cuman nun bertasydid, mim bertasydid, atau idgham bi gunnahnya tidak dipanjangkan gunnahnya, karena dia tidak dilatih untuk memanjangkan itu. Ini ada beberapa metode di Indonesia yang tidak perhatian atau kurang perhatian dalam masalah itu. Ada, cuman mencari cepatnya saja atau bagaimana, tapi kurang. Ya, pembelajaran gurunya juga lemah. Ya. Beda dengan qiraati itu kuat. Ya, dari sejak tahun 80-an mereka tuh sangat, guru-gurunya tuh dilatih sehingga hasilnya bagus. Tapi kekurangannya hanya eksklusivitasnya di situ diantaranya, sehingga tidak membuka ruang untuk nanti bisa menambah ilmu dari luar. Ya, sudah merasa bangga sekali dengan hasil ciptaan sendiri, sehingga suka berkumpul bersama dan mungkin ya terlalu bangga dengan metodenya, dan akhirnya kurang berkembang dari segi kualitas. Sudah bagus tapi perlu sebenarnya diperbagus lagi. Saya pernah bertemu dengan praktisi ini di Bali ya. Saya melatih orang-orang, ketika beliau ada merasa berbeda langsung ditinggal. Kemudian dipanggil oleh atasannya di Semarang untuk pergi ke Semarang. Di Semarang wallahu alam bagaimana, intinya setelah pulang dari Semarang, kata teman-teman, dia sudah tidak mau lagi bergabung dengan kita karena merasa kita sudah terkontaminasi dari lain. Nah, ini kan kurang bagus. Kita harus belajar juga membuka diri sehingga kita mungkin bisa ngambil faedah dari luar. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tasydid seperti ini mengejanya. Coba kita lihat. Nah, ini perlu kita sendiri sebelum mengajar harus melatih diri. Ta tasydid kasrah, utila, ta sukun, utilat. Ya. La tus'alunna bagaimana? La tu, sin sukun, latus alu, nun tasydid fathah, latus'alunna. Ya kan? Latus'alunna, begitu. Baik. Insyaallah kita bisa melakukan hal ini. Baru setelah kita bisa melatih murid, intinya apa yang saya sudah sampaikan nih, memang tidak mesti harus teman-teman sekarang juga lancar mengeja, tapi insya Allah bisa dimurajaah. Nanti pulang ke rumah atau pagi nanti habis subuh berlatih tahajji. Nanti kebiasaan. Kalau kebiasaan udah ngajar juga tenang. Nah, ini karena kita belum terbiasa saja, akhirnya berpikir lama mungkin belum terbiasa. Tapi kalau terbiasa mudah. Dan ini akhirnya mengajak murid lebih fokus melihat huruf dan harokat. Nggak mungkin tertukar lagi insyaallah ta'ala. Kemudian evaluasi membaca huruf bertasydid, huruf bertanda tasydid. Ini ujiannya nanti sampai nanti membaca sebagian ayat. Na'uddu lahum addan. Jangan dulu diajarin ya waqaf karena belum sampai pelajarannya. Addan, dal tasydid fathah tanwin. Lihat, addan, dal tasydid fathah tanwin, addan, dal tasydid fathah tanwin, addan. Jangan diajarin mat iwad dulu, nanti belum pelajarannya, supaya tidak pecah konsentrasi mereka. Baru setelah itu mengenal mat bacaan panjang. Mat yang dipelajari tentunya mat asli.
atau dalam istilah lain mad tabi'i, mad yang memang ada pada asalnya. Tidak ada sukun, tidak ada tasydid sebelumnya, sudah ada. Enggak ada sukun, enggak ada tasydid setelahnya, dia sudah ada mad itu. Itulah mad asli. Enggak mesti harus ada tasydid, enggak ada sukun, dia sudah ada mad itu. Memang panjang dia. Mad, huruf mad ada 3, yaitu waw sukun, ya sukun, ada 3 yaitu alif, ya, alif, kemudian ya sukun yang sebelumnya fathah, kemudian waw sukun yang sebelumnya dhammah. Kalau alif jelas sebelumnya fathah, nggak perlu disebut sebelumnya fathah pun pasti alif sebelumnya fathah. Kalau ya sukun bisa jadi sebelumnya bukan kasrah seperti huruf lin. Begitu pula waw nggak mesti sebelumnya dhammah, ya kan? Jadi perlu kita ketahui huruf mad adalah ya sukun yang sebelumnya kasrah, kemudian waw sukun yang sebelumnya dhammah. Lihat disebut di sini kalau bertemu, lihat kan? Kalau bertemu ini bisa kita pahamkan. Huruf fathah kalau bertemu alif, huruf kasrah yang bertemu ya, huruf dhammah yang bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah yang bertemu dengan waw sukun. Baru di sini kita melatih melatih mereka, murid-murid kita untuk mengeja dan disebutkan mad tabi'inya. Ya. A, alif mad tabi'i 2 harakat. A, nggak perlu mad alif sukun, karena alif pasti sukun. Nggak perlu disebut alif sukun karena alif pasti sukun. Beda dengan ya dan waw, kadang nggak sukun, waw berharokat, ya berharokat, alif nggak perlu sukun. A, alif mad tabi'i 2 harakat. A. I, ya sukun mad tabi'i 2 harakat. I, nah ini baru ada sukunnya. U, waw sukun mad tabi'i 2 harakat. U. A, I, U. Ba, alif mad tabi'i 2 harakat. Ba. Bi, ya sukun mad tabi'i 2 harakat. Bi. Bu, waw sukun mad tabi'i 2 harakat. Bu, sehingga dia terbiasa. Ini kan dieja. Nanti kalau seandainya ada yang merasa sudah bisa, nggak perlu dieja lagi, dia langsung silahkan, selama dia lancar. Tapi kalau dia tidak lancar, dia tetap disuruh untuk mentahajikannya, tetap disuruh untuk mengejanya. Artinya belum berarti betul-betul ingat. Dia masih lupa-lupa, masih lama berpikirnya, belum cepat, berarti ya masih lambat berpikirnya, berarti perlu ditahaji dulu untuk betul-betul ingat. Umpamanya ada yang baca ghairiru, silahkan. Ghairiru fa fi fu. Latihan mat, ya hasidin rasulun fiha, ya ini bisa dieja bagi yang masih perlu dieja. Kalau yang sudah enggak artinya sudah betul-betul lancar, bisa, dengan syarat dia sudah teliti, enggak salah lagi dia. Kalau masih ada yang salah, berarti dia belum teliti, perlu ditahaji. Berarti kamu belum teliti, berarti berlatih tahaji dulu. Hasidin tadi. Ha, alif mad tabi'i 2 harakat. Ha, si, ha, si. Dal kasrah tanwin din, hasidin. Kan seperti itu. Ra, su, rasu. Waw sukun, waw sukun mad tabi'i 2 harakat. Rasu. Lam dhammah tanwin lun, rasulun. Ya seperti itu dan seterusnya.
fa'aqaru fa'aqaru. Waw sukun mad tabi'i 2 harakat fa'aqaru. Ha fa'aqaruha. Alif mad tabi'i 2 harakat ha fa'aqaruha. Bisa nanti di akhir itu bisa kalau tidak salah kebiasaan, kalau dia masih satu kata atau nyambung seperti ini tidak perlu tidak perlu diulang dulu, berarti langsung dari awal fa'aqaruha. Ya, seperti itu. Kalau terpisah seperti fala tanhar, nah ini baru bisa fala alif mad tabi'i 2 harakat fala ta, ya, dan seterusnya. Itu bisa kadang-kadang. Nanti kalau sudah habis baru diulang dari awal fala tanhar, ya. Thayyib. Mengenal alif kecil, ya kecil dan waw kecil sebagai bacaan panjang. Sebagai bacaan panjang. Ini kita sering dapati di dalam mushaf Timur Tengah, ya. Ini sudah habis waktu, ya. Sudah habis. Insyaallah kita besok kita teruskan kembali teman-teman sekalian. InsyaAllah besok sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 12. Besok insyaallah kita banyak berlatih. Kalau masalah mengejanya insyaallah teman-teman sudah punya gambaran. Nanti juga kita terakhir akan banyak berlatih sedikit memfasihkan, ya, bacaan Al-Quran supaya ada sedikit mengasah skill membaca Al-Quran yang memudahkan nanti kita mengajarkan Al-Quran kepada putra dan putri kita. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Kalau manu belakangnya gimana Ustaz? Manu u-nya. Ada waw, ada waw, ada alif. Amanu manu waw sukun mad tabi'i nu. Alifnya itu belum kita sampaikan. Artinya ini tanda kita sampaikan saja kepada mereka, tidak perlu ditahji. Ini kita tidak perlu ditahji karena kan itu berhubungan dengan bahasa Arab. Berhubungan dengan bahasa Arab, tidak berhubungan dengan baca Al-Quran secara khusus. Dia hubungannya dengan bahasa Arab, jamak, kan? Nanti kita sampaikan ini adalah tanda khusus dalam kata kerja, dan ini yang dibaca wawnya saja, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Matobi'i apa? Kata matobi'i dengan kata alif matobi'i wa harakat matobi'inya ingatnya langsung terlalu panjang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena nanti bisa kita ketemu mat yang lain. Nah, ini kebiasaan. Ini sengaja disebutkan oleh JM-nya Tahaji, yaitu Syekh Abdurrahman Qadhi, ya, JM-nya, karena nanti kita ada juga mentahaji mat yang lain. Seperti nanti ada mat lin, ada mat arid lisukun. Jadi nanti ada sampai mentahaji ke mat itu juga. Makanya sengaja di awal mat tabi'i dulu. Ini salah satu. Nanti sampai tahaji ke mat lin, sampai nanti ke mat lazim yang itu 6 harokat. Jadi itu penyebabnya Ustaz. Nah, itu penyebabnya kenapa seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Karena perlu kita ketahui juga tidak semua yang seperti itu mat tabi'i. Seperti afwan, kalau setelah hamzah itu sebenarnya bukan mat tabi'i, tapi mat apa? Mat badal. Afwan, tadi yang saya sampaikan kurang tepat. Setiap
hamzah, setiap alif setelah hamzah itu namanya mad badal, ya. A gitu ya. Itu aslinya mad badal. Ya. Yaus itu mad badal, bukan mad yausun. Umpamanya yausu itu mad badal, bukan mad tabi'i. Itu bisa diganti itu. Kalau ketelitian apa? Yau. Wow. Waw sukun mad badal 2 harokat. Yausu kan gitu. Kan yang alif setelah alif atau waw, huruf mad lah setelah hamzah, dia adalah mad badal. Terlepas apakah alif yang setelahnya itu asalnya dari hamzah atau bukan dari hamzah, semuanya mad badal. Terlepas apakah alif atau waw atau ya setelahnya itu asalnya dari hamzah atau tidak hamzah, semuanya mad badal dalam ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat semuanya namanya mad badal. Makanya bisa umpamanya yaus pada yausu apa gitu kan pada sebagian qiraat. Umpamanya amanu. Kalau itu kan asli 2 hamzah ya. Banyak yang lain ya. Ya itu la yausung kafar. Ini salah satu bukti dia adalah mad badal. Makanya dihukumi seperti itu pada riwayat Warash. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Kita tutup. Apa tuh Pak? Silakan Pak. Lam alif nggak ada di situ Pak. Lam alif itu alif sebenarnya. Lam alif itu alif. Rusulun. Rusulun lam alif gimana? Amalan. Amalan. Ya seperti itu. Amala. Alif apa? Amala ya. Ama la fathah tanwin amalan, seperti itu Pak. Rusulan, rusu apa Pak? Lam alif pakai alif ya. Pakai alif ya. Pakai alif iya. Kalau dia fathah. Kalau dia kasroh dan dhammah tidak. Kalau dia fathah selama bukan tak marbutah dan bukan apa hamzah, selama dia bukan hamzah dan tak marbutah. Iya, tidak benar dalam penulisan. Ya, tidak benar, harus pakai alif. Kalau dia fathah, tanwin fathah harus pakai alif. Sebelum kita tutup, tadi ada teman yang bertanya di sela-sela tadi, di sekolah kami Ustadz, metode yang digunakan adalah metode ummi. Bagaimana Ustadz, pandangan Ustadz, apa perlu diganti dan sebagainya? Jawaban saya nggak mesti harus diganti. Kalau ummi pun juga banyak kelebihannya, tinggal mungkin ada yang perlu kita kombinasikan, apa yang perlu kita perbaiki, dan diantara yang hasil yang kurang efektif di dalam kurang maksimal di dalam pelajaran ummi biasanya adalah kefasihan menyebut huruf. Jadi huruf demi huruf itu kurang fasih. Memang cepat anak-anak, ya memang cepat, cuman kurang fasih. Berarti harus dilatih sering memfasihkan huruf-huruf itu saja. Ataupun masalah ketelitian, saya kurang tahu masalah ummi ini apakah anaknya teliti apa enggak.
perlu penelitian khusus tentang hasil dari anak-anak Umi, apakah teliti apa enggak. Tapi kalau cepat iya, dan melatih mereka punya seni di dalam menyuarakan suara. Tapi kalau ketelitian saya belum bisa menjawab. Tapi kalau di dalam penyebutan huruf, di situ yang mungkin perlu diperbaiki lagi, dikuatkan. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang seperti yang kita sampaikan di awal tadi, mohon untuk tidak terlambat besok pagi, sehingga datanglah